dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang mendampingi anak di tengah pandemi. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Tema yang sangat menarik dan kontekstual ya Pak, di tengah masa pandemi ini. Apa Pak yang bisa kami pelajari? Ya, tengah suasana pandemi ini memang bukan hanya situasi saat ini, bahasan untuk saat ini saja Bu Yosi, tetapi memang mendamping anak di tengah pandemi itu bisa juga gagasan-gagasan yang akan kita perbincangkan ini juga tepat dan kontekstual untuk situasi-situasi lain, sekalipun mungkin pandemi ini ke depan pasti akan berlalu, tetapi mungkin juga kita akan menghadapi krisis yang mirip seperti ini, di mana akan semakin banyak waktu di mana kita perlu mendampingi anak di rumah. Jadi maka lewat bahasan ini kita mau mensiasati, memahami bagaimana mendamping anak di rumah. Ketika berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, kita perlu ada di rumah bersama anak, dan bagaimana hak-hak anak tidak kita abaikan. Benar-benar menarik Pak, sebab secara kebiasaan kalau nggak pandemi kan anak itu juga banyak di luar rumah. Sekolah aja udah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, lalu les, lalu sampai sore gitu ya. Nah tiba-tiba anak harus 24 hours di rumah. Nah itu kadang-kadang kita juga nggak siap sebagai orang tua. Ya, maka di dalam hal ini Bu Yosi perlu diingatkan sejak awal bahwa sebenarnya minimal ada 4 hak pokok anak. Jadi 4 hak pokok anak menurut standar PBB ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pertama hak anak atas perawatan dan pengasuhan, yang kedua hak anak atas kesehatan, yang ketiga hak anak atas pendidikan dan rekreasi, yang keempat hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maka di dalam tantangan ketika mendampingi anak di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sepanjang hari yang tadi Bu Yesus juga sebutkan 1 kali 24 jam, maka lebih mudah orang tua fokus pada dirinya, anak sekedar didampingi hanya untuk urusan sekolah di rumah, tapi kita lupa hak anak untuk bermain, hak anak untuk berekreasi yang tadi saya sebutkan, itu cenderung diabaikan untuk kita abaikan. Setuju Pak, jujur saya juga punya 3 anak kecil-kecil di rumah. Saya juga kewalahan nih Pak, bagaimana membuat mereka tetap enjoy, excited, karena saya juga udah kewalahan dengan harus memasak, belajarin mereka, kumpulin tugas mereka, ingatkan. Jadi kadang kita fokus ke benar Pak, hak yang perawatan, pengasuhan, kesehatan, kita udah bingung, kasih vitamin, bikin jamu gitu ya Pak, udah masak yang bagus, tapi udah kelelahan. Giliran ayo mamain, aduh capek mama udah tidur gitu kan. Gimana betul, Pak? Betul. Itu untuk apa? Menyeimbangkan ya. Betul. Jadi memang dalam hal ini saya cukup respect dengan perjuangan Bu Yosi sebagai ibu ya, dengan 3 anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan itu berarti juga masa keemasan. Kita perlu optimal. Tapi memang kita menyadari ada keterbatasan. Maka di dalam hal ini memang satu sisi kita bisa menerapkan prinsip dunia penerbangan. Wow, seperti apa ya Pak? Ya, jadi kalau kita pernah menggunakan jasa penerbangan, jasa pesawat terbang, kita tahu sebelum terbang biasanya ada salah satu pihak, pramugari atau pramugara, mengajarkan tentang hal-hal yang penting diperhatikan untuk keselamatan di dalam berada di pesawat terbang. Salah satunya ketika pesawat terbang itu mengeluarkan secara otomatis masker oksigen, maka disarankan orang tua menggunakan lebih dulu masker oksigen sebelum mengenakan kepada anaknya. Jadi pastikan dulu orang yang dewasa untuk
selamat, sudah mempunyai menggunakan pengaman keselamatan itu berupa masker oksigen. Setelah memastikan dia bisa bernapas dengan baik, barulah dia bisa menolong sang anak. Maka di dalam konteks pendampingan di rumah, maka kita perlu pastikan kita sebagai ayah dan ibu untuk tercukupi kebutuhan emosi kita, untuk kita bisa mencukupi kebutuhan emosi anak-anak kita. Menarik, Pak. Maka di sini orang tua memang perlu me time. Suami istri, ya, perlu punya waktu untuk recharge, mengisi tangki emosinya dengan hobi yang sehat, dengan komunikasi yang sehat, dengan kehidupan saat teduh yang dia pertahankan, saat teduh merenungkan firman, memuji Tuhan secara pribadi ataupun lewat ibadah keluarga. Nah, dengan cara itu dia punya energi emosi maupun energi spiritual, termasuk energi fisik lewat tentunya makan dan olahraga yang teratur, cukup istirahat untuk dia bisa mendampingi anak secara fisik, secara emosi maupun secara spiritual. Wow, iya, menarik, Pak. Jadi nggak apa-apa ayah ibu, suami dan istri berbagi tugas. Jam ini, 2 jam ini kamu deh yang dampingi suamiku. Nanti setelah itu aku yang dampingi. Nggak apa-apa kita berbagi jam, berbagi peran. Aduh, aku lagi kewalahan nih, aku lagi suntuk, aku lagi nggak sabar nih. Iya, betul, Pak. Aku butuh 1 jam, 2 jam wanita, ini. Pak. Keluar, keluar dari situasi bermain dengan anak-anak dan dengan anak-anak aku lelah jiwa. Aku keluar dulu dari situasi ini, aku tak mojok di halaman, tak mojok di kamar. Betul. Setelah sejam 2 jam recharge, mengisi energi emosi spiritual diri, baru aku terjun lagi dalam kancah dengan anak-anak. Bisa kita terapkan hikmat strategi seperti ini. Itu baik dan cerdas. Wow, iya, menarik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, lanjut ke mendampingi anak setelah orang tua, betul, saya setuju, recharge atau cerdas emosi dengan dirinya sendiri. Apa, Pak, yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak di rumah sehingga kebutuhan tadi anak tidak hanya sehat badani ya, tapi jiwani boleh tercukupi? Ya, dalam hal ini memang kembali dunia anak itu dunia bermain. Main bikin hidup, ya, nggak main nggak hidup. Mungkin kira-kira begitu motonya anak-anak ya di dalam masa 0 sampai 12 tahun, bahkan masa SMP SMA mereka juga butuh bermain. Butuh ya, Pak. Ya, sekalipun bentuk permainannya bisa berbeda-beda. Termasuk kita pun sebenarnya juga istilahnya homo ludens, makhluk bermain. Kita pun juga butuh bermain, sekalipun memang kembali bentuknya bisa berbeda sesuai tahapan usia. Jadi dalam hal ini yang bisa dikreasi bagi anak yang pertama, mari kita bisa hidupkan kembali dolanan anak-anak atau permainan tradisional anak-anak yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya petak umpet, dakon, pakai papan yang ada lubangnya dengan biji-biji itu, atau kita engklek. Engklek ini kalau saya cek, ini rupanya juga permainan tradisional yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan diduga ini dari Belanda, memang dibawa oleh kolonial Belanda, karena ini juga ada di Eropa, dugaan ya. Dan ini permainan yang sehat, olahraga, sportivitas, kejujuran, kerjasama terjadi. Jadi mari kita bisa hidupkan dolanan anak-anak atau permainan tradisional yang mungkin waktu kita kecil kita pernah mengalami, tetapi karena kemajuan zaman kita anggap jadul, zaman kuno, jangan lupa deh. Ada permainan digital, kita abaikan. Tapi justru kesempatan kita mendampingi anak di masa pandemi, di mana 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu ada di rumah, mari kita jadikan ini sebagai salah satu pilihan permainan tradisional anak-anak yang kita lakukan orang tua bersama anak atau bersama dengan orang-orang yang ada yang tinggal di dalam satu rumah yang sama dengan kita. Menarik, Pak. Pasti anak-anak senang, Pak, ya. Iya. Apalagi, Pak, yang bisa kita explore? Ya, yang kedua permainan papan atau board game. Jadi permainan catur, ular tangga, halma, monopoli, dan kita juga bisa membuat papan simulasi. Kalau misalnya kita pernah hidup di era Orde Baru tahun 80-an, itu kan terkenal di masa
pemerintahan Orde Baru adalah P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, di mana salah satu pembelajaran P4 itu menggunakan papan simulasi P4. Itu gagasan di luaran yang diadaptasi oleh P4, dan itu cara yang baik, di mana lewat permainan papan yang dirancang itu, diantaranya muncul kartu-kartu pertanyaan, ada juga kartu-kartu bonus, ya itu persis mirip kayak permainan papan monopoli yang tadi saya sebutkan. Cuma kartu-kartu pertanyaan itu berisi pertanyaan-pertanyaan kalau P4 tentang sila-sila Pancasila. Bagaimana Anda menerapkan sila kelima di dalam kehidupan bertetangga? Jawablah, gitu ya. Kalau jawaban benar dapat bonus ini, kalau jawaban keliru dapatkan sanksi ini. Nah itu kita bisa buat sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas, tentang etika. Bagaimana ketika kamu menghadapi situasi ketika guru membuat ulangan mendadak sementara kamu belum belajar. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama pilihannya kamu akan mencontek. Yang kedua kamu akan menjawab apa adanya dapat nilai 0. Kamu memilih yang mana dan apa alasannya. Nah dari sana nanti muncul diskusi antara orang tua anak lewat permainan papan simulasi seperti itu. Itu bisa kita kreasi. Iya. Menarik ya Pak, juga untuk mancing konsep-konsep anak tentang kehidupan ya Pak. Kesempatan kita juga memasukkan atau mengajar anak tentang nilai-nilai. Betul. Nah, menarik Pak. Yang ketiga adalah kita bisa lakukan olahraga bersama, ya di halaman rumah kalau kita masih ada halaman rumah sempit pun, ataupun mungkin kita ada di jalanan kalau itu sepi, ya di sekitar rumah kita tanpa tentunya berkerumun dengan orang lain, karena ini untuk masa menjaga jarak untuk kesehatan dari perlindungan infeksi virus. Kita bisa bermain bulu tangkis, ya secara sederhana, bermain lempar bola dari mungkin bola-bola pingpong supaya nggak mecahkan kaca daripada bola kasti yang berat dan bisa memecahkan kaca, atau kita bisa bermain kelereng, bisa anak suka, atau kita berkebun di halaman. Anak kecil itu suka menggali tanah. Kalau kita memang punya lahan ya, punya lahan tanah sebagai pekarangan kita bisa gunakan bermain dengan anak, karena kan nggak kotor nggak belajar. Justru dengan berani kotor anak akan belajar tentang keberanian, belajar tentang eksplorasi, berpetualang kecil-kecilan. Habis itu kan bisa cuci tangan, bisa mandi untuk bersih. Jadi kalau anak terlalu steril dari tanah, dari lumpur, malah anak itu akan lebih gampang sakit dan dia tidak punya jiwa petualang dalam dirinya karena overprotective, terlalu kita lindungi. Itu kurang sehat malahan untuk jiwa anak kita. Menarik Pak ya. Kemudian juga bercocok tanam itu kembali berkebun, Bu Yosi, bisa secara vertikal. Kita nggak punya halaman kok, tapi kan kita punya tembok. Nah, kita bisa buat lewat gantung itu ya Pak. Iya, digantung lewat pot-pot yang kita gantung, atau memanfaatkan itu ya botol-botol bekas. Oh iya betul. Ya kita lubangi, kita berikan tanah, pupuk, atau kita pakai briket, ya. Itu bisa kita cari tahu informasinya bagaimana berkebun vertikal lewat dunia maya, dunia internet. Kita bisa dapat informasi. Anak senang karena melihat ternyata bertumbuh, bertumbuh, senang betul. Ada buahnya, ada ini biasanya yang nanam kacang hijau aja kalau bertumbuh senang kok Pak. Kecambah itu. Kecambah. Itu kecambah bisa kita manfaatkan untuk pangan di rumah. Betul, sayur. Cabe, bertumbuh hebat. Kita buat tanaman-tanaman yang gampang, usia panennya pendek, sekian hari atau sekian minggu. Dan itu memberi sukacita. Nah di sanalah juga pembelajaran iman terjadi. Kamu lihat bagaimana Tuhan memelihara, menumbuhkan. Yuk kita doakan tanaman ini. Kita bisa bawa dalam doa. Dan konon memang beberapa orang mempraktekkan kalau tanaman mau baik, dia diomongkan. Dan saya pikir ini bukan mitos ya, tapi ada kebenarannya. Maksudnya dari sisi bahwa tanaman itu juga membutuhkan suasana tertentu. Nah, ini memang bisa kita kasih lagi tapi secara proses saya mempercayai ini juga bagian dari
kerjasama antara ciptaannya Tuhan. Ya, Dan itu baik, anak juga bisa tertumbuhkan penghargaannya atas lingkungan. Ya, betul. Ada istilahnya kan masa berapa tahun terakhir Go green. Go green. Ya, anak mencintai lingkungan, Ya. mencintai penghijauan, dan itu kita Betul. bisa lakukan di tengah situasi pandemi pun lewat berkebun vertikal. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Karena ternyata kalau kita mau berpikir atau mau kreatif, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan ya Pak. Cuman kadang kita tertutup oleh emosi-emosi negatif kita, kebetean kita, kebosanan kita ya Pak. Benar. Nah, memang di dalam Benar. mengatasi emosi negatif ini, jadi tidak selalu ketika mendampingi anak kita akan kelelahan jiwa, tapi Betul. juga bisa mendapat kesegaran Ya, jiwa. Itu betul. tadi misalnya dengan bercocok tanam Ya, bersama, betul. berolahraga bersama. Kita pun senang dapat hormon yang baik ya Pak ketika berolahraga ataupun bercocok tanam ya. Hormon endorfin, Ya. hormon yang menciptakan rasa ketenangan, rasa kesejukan jiwa. Kan kita mengenal sebuah moto mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mari kita lakukan bersama anak-anak, baik lewat olahraga fisik ataupun tadi itu kegiatan bercocok tanam, atau kita membuat sesuatu, membuat makanan. Oh iya. Menciptakan sesuatu tadi ya Pak ya. Ya, jadi misalnya kita pun nggak bisa tahu cara membuat kue, misalnya kita nggak pernah, kita bisa cari resep, dan kembali kita bisa manfaatkan dunia maya, dunia digital, lewat handphone kita atau lewat dunia internet, kita cari informasi, kita berkreasi sama. Dari membuat bolu, roti bolu kukus, kue nastar, kue kering, atau mungkin kita sesuatu yang tidak selalu harus berat ya, misalnya pancake. Ya, puding, anak saya senang Pak. Puding. Suruh ngaduk susunya, intinya, dan senang nyetak. Ya. Merasa waktu berhasil itu senang. Bagus ya Mak. Betul. Jadi suasana emosi positif itu dimunculkan karena kita berkreasi, membuat sesuatu. Memang Tuhan menciptakan kita makhluk yang berkreasi, sebagaimana Allah pencipta, maka kita sebagai gambar Allah membawa juga sifat ingin menciptakan sesuatu, dan kita puas ketika bisa menciptakan, berkreasi, menghasilkan sesuatu. Mari wadahi bersama anak kita. Atau kita bisa, yuk bersih bareng-bareng yuk, kamar mandi, kamu yang ngelakuin ini, papa yang begini, mama yang begini, ayo cuci baju. Kerja bakti keluarga Pak. Kenapa? Kerja bakti keluarga. Ya, betul. itu. Anak-anak juga seneng. Anak saya yang laki gitu, ayo Mak tak bantuin, karena kita baru beli vacuum cleaner baru. Jadi dia semangat. Aku ya Mak ya, yang nyedotin ya. Jadi bisa nyala. Justru kesempatan itu tadi, sambil menyelam minum air, dan tentunya tidak perlu sampai tenggelam. Jangan sampai ya Pak. Jadi kita sambil kita bersih-bersih bareng, masak-masak bareng, sambil menciptakan keakraban dan kesehatan. Betul. Jangan lupa bahwa orang tua itu Tuhannya anak-anak. Tuhan dengan T yang kecil. Artinya kalau orang tua akrab dengan anak, ayah ibu hadir dalam jiwa anak, maka dia akan juga dengan mudah melihat figur Allah Bapa. Dia dekat dengan ayah ibunya, maka dengan mudah dia juga akan mengakui dan mengamini Allah Bapa yang memelihara hidupnya. Kan orang tua wakil Allah. Jadi kalau kita menjadi wakil yang gagal, artinya kita menjauh dari anak, tidak peduli, maka berarti anak akan lebih mudah mempersepsi Allahku juga Allah yang hanya bisa memerintah, memberi instruksi, tapi Allah yang tidak peduli dengan kebutuhan emosiku. Hati-hati. Jadi justru kalau kita hadir, ayah dan ibu, monggo, mari, ayahnya juga hadir. Jadi jangan tugasnya ibunya anak-anak mendampingi anak-anak. Tugasnya ayah itu kan bekerja cari uang. Itu pikiran yang keliru. Pikiran Alkitab, pikiran rancangan Allah bukan hanya ibu yang mengasuh anak, tapi ayah. Karena ibu membawa sifat feminis, ayah membawa sifat maskulin. Kalau hanya ibu yang berperanan, tidak heran. Akhirnya anak-anak lelaki kita sangat feminin, kewanita-wanitaan. Atau seorang anak gadis akan tumbuh haus cinta laki-laki, ingin pacaran dini, karena sang ayah tidak hadir mengisi tangki emosinya. Jadi mari ayah juga mau
turun gunung, justru kesempatan harus bekerja di rumah inilah ayah-ayah juga mari bermain, canggung nggak apa-apa, lewati adaptasi, tapi mari kita hadirkan diri kita bisa berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kita bisa sharing sesama lelaki, mungkin lewat media sosial kita, supaya ayahnya juga berperanan. Menarik sekali ya Pak. Mari jadikan momen ini menjadi momen juga kita tidak hanya dekat secara emosi sama anak-anak, tapi sungguh-sungguh menanamkan, memuridkan anak-anak kita seperti yang Tuhan mau. Ya, Pak ya. Jadi benar kata Bu Yosi, memuridkan itu kata kunci. Tuhan memerintahkan di dalam Ulangan pasal 6, skema, dengarlah bahwa tugas orang tua lah yang membawa anak-anak mengenal, mengalami dan mencintai Tuhan. Gereja secara institusi, pendeta, ya ataupun guru sekolah minggu, pembina remaja itu hanyalah mitra sukses. Tapi tugas utama adalah orang tua. Jadi kalau sampai anak-anak di masa remaja, masa dewasa menolak Tuhan, bersikap agnostik, bersikap ateistik terhadap Tuhan, maaf, 60%, 70% itu sumbangsih orang tua, bukan gereja. Kesalahan gereja, sekolah minggu atau sekolah Kristen. Tapi maaf kalau saya katakan 60-70% itu kegagalan orang tua. Karena kembali orang tua membawa figur Allah pada anak-anaknya. Orang tua yang hadir dan mau memuridkan anak-anak akan menghasilkan anak-anak yang akan mengasihi Tuhan dan mengalami Tuhan di masa remaja dan di masa dewasanya. Maka dalam hal ini, mari juga kita bisa buka album foto kita. Ayah ibu buka album fotonya mulai dari bayi hingga masa dewasa. Lewat kisah-kisah dari foto itu kita membangun keakraban, termasuk kisah perjalanan iman. Waktu usia ini engkau suka menyontek. Ibu waktu masa usia itu lagi bandel-bandelnya. Ibu akhirnya mendapatkan hukuman. Ayah mendapatkan pengalaman ini. Kemudian ayah mengalami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat peristiwa ini. Dan ayah menyadari pentingnya Tuhan. Nah, kita bisa cerita pengalaman rohani kita secara nyata ya Pak. Pengalaman kita di sekolah, pengalaman sebagai anak, pengalaman kenakalan kita, kegagalan kita. Nah, apa ceritakan? Bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk menolong menjadi pelajaran iman bagi anak-anak kita. Wow, ya betul. Dengan melihat contoh atau teladan yang hidup, saya percaya anak-anak itu mengalami Tuhan yang nyata ya Pak. Jadi kisah-kisah bukan hanya kisah-kisah perjanjian lama di Alkitab tapi juga kisah-kisah kita itu menjadi media pembelajaran iman, media pembelajaran karakter, media pembelajaran nilai-nilai penting kehidupan. Jadi dalam hal ini juga kita bisa mengisahkan pohon keluarga kita masing-masing bagi ayah dan ibu. Ayahmu ini punya kakek dan nenek hidupnya seperti ini. Ayahmu tuh punya kakak dan adik hidupnya seperti ini. Seperti ini karena begini. Di sini kita bukan berniat menggosip dan menghakimi, tapi semangat kita semangat membangun. Artinya kita ngomong ini terjadi karena begini, ini terjadi karena begitu dan berakibat begini. Ini tujuannya supaya kamu waspada, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, bagaimana supaya nggak mengulangi kesalahan kakekmu, kesalahan nenekmu, kesalahan paman bibimu, atau kesalahan ayahmu sendiri? Maka ini pentingnya kamu mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, berjalan dalam jalan Tuhan. Ya, pentingnya kamu mau belajar. Di sinilah ayah cerita, ibu cerita, untuk supaya kamu tidak perlu mengulangi. Nah, sekarang kalau anak kita misalnya sudah usia 9 tahun, 10 tahun, nah silahkan sekarang kamu boleh mengkoreksi apa yang menurut kamu kurang pas dalam diri ayah ibumu ini, apa yang kurang pas dalam diri papi mamimu ini atau papa mamamu ini. Mari. Jadi ini kesempatan kita juga mau menerima umpan balik. Iya ini papa sibuk aja, ayah sibuk aja di luar rumah nggak mau dampingi, baru sekarang ini mau dampingi dan kami ingin ini bukan hanya sekarang ini aja, tapi seterusnya kita dengar, kita juga bisa menerima umpan balik, mendapatkan motivasi dari kejujuran, keterus-terangan anak kita. Betul Pak. Dan kita bisa mengatakan, oh ya minta maaf ya anakku, ayah ngakui salah, dan ayah mau untuk kali berikut tidak seperti dulu. Tolong ingatkan ya untuk masa-masa selanjutnya supaya bisa tetap setia dampingi kamu sekalipun masa pandemi berakhir, tapi bukan alasan untuk ayah meninggalkan, sibuk lagi mengabaikan waktu untuk kamu. Wow,
Saya melihat luar biasa ya Pak. Tidak hanya terjadi kreasi, kebersamaan, keakraban, tapi terjadi pemulihan Pak. Kalau kita melakukan betul. ini di dalam keluarga ya. Betul. Wow, indah sekali ya. Betul. Saya sekarang ngerti Pak, kenapa Tuhan izinkan. Ya, pandemi ini meskipun sulit, meskipun banyak tantangan, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan pasti untuk kebaikan kita. Ya, amin Bu Yosi. Ya, jadi ini memang kesempatan, benar, saya sepakat, pemulihan ya. Pemulihan jadi keluarga. di sini yang Tuhan izinkan ada kembali sebuah istilah blessing in disguise dalam bahasa Inggris ya. Berkat yang terselubung yang kita bisa rayakan lewat keluarga yang dipulihkan, keluarga yang akrab kembali. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadi pendukung perbincangan kita Pak? Saya bacakan dari kitab Maliaki pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi dalam bagian kitab Maliaki ayat yang terakhir ini itu juga bisa mengkaitkan bahasan kita, Bu Yosi, tentang bahwa kembali rancangan pemulihan Allah lewat kedatangan Yohanes Pembaptis, kemudian kedatangan Kristus, itu juga Allah maksudkan sampai kepada penyelamatan Tuhan akan semakin genap dialami. Amin. Karena kembali Allah lah yang mendampingi orang yang berdaya, lebih mampu untuk juga keluar dari lingkaran masa lalu kita yang jauh dari orang tua kita. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang diberkati dan berbahagia. Amin. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk perbincangannya. Perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga